pertanyaannya sekarang adalah kenapa laki-laki sangat suka, ada sebagian laki-laki, bahkan banyak laki-laki yang suka sekali mancing seperti itu. Jadi kita bahas sekarang, memancing bukan sekedar menunggu ikan. Ingat itu para perempuan. Jadi bagi sebagian orang, memancing adalah hobi. Memancing adalah hobi. Tapi bagi nelayan memang ia adalah hidup. Tapi dalam pemandangan filsafat Tao, memancing adalah latihan batin. Sebuah cara untuk menyatu dengan alam, mengosongkan ingatan dan keinginan, dan memahami prinsip Tao, yakni jalan yang tak dapat dijelaskan tapi bisa dialami. Jadi filsafat Tao itu, Tao yang dapat dijelaskan bukanlah Tao yang sejati. Laozi atau Tao Te Ching itu konsep Taoisme, jalan alamiah yang tidak memaksa. Itulah konsep Tao yang sebenarnya. Jadi Taoisme itu terutama dalam ajaran Tao Te Ching oleh Laozi dan Zhuangzi mengajarkan bahwa alam memiliki irama dan kehendaknya sendiri, seperti itu. Jadi manusia menderita karena melawan aliran alam menurut ajaran Tao. Solusinya apa? Kembali ke Wu Wei. Istilah bahasa Cina Wu Wei. Tindakan tanpa paksaan, istilah. Kalau salah nanti dikoreksi. Memancing adalah prakteknya, adalah aktualisasi dari Wu Wei tadi. Wu Wei, menjalankan tanpa paksaan. Tidak memaksa ikan datang, tidak bisa memprediksi hasil pasti, hanya bisa duduk diam, menyatu dengan waktu dan air, seperti itu. Jadi memancing adalah meditasi dalam gerak minimal, istilahnya seperti itu. Ya, kerennya adalah meditasi. Jadi Wu Wei itu adalah diam yang menembus realitas. Wu Wei, seperti itu. Bukan berarti pasif ya Wu Wei ini. Dalam artian bertindak selaras dengan ritme alam, membiarkan dunia berjalan tanpa ambisi untuk mengubahnya secara paksa. Jadi seseorang pemancing sejati, pancing mania lah istilahnya, sejati, tidak marah saat tak dapat ikan, tidak rakus saat dapat banyak, karena ia tidak memancing sebenarnya untuk menaklukkan ikan, tapi untuk mengalir bersama arus, menyatu dengan alam, seperti itu. Ikan tidak datang untuk ditangkap prinsipnya, tetapi untuk mengajarkan kesabaran. Jadi interpretasi Tao ini sangatlah relevan, sangat relevan dengan kondisi sekarang yang serba sulit seperti itu. Jadi Zhuangzi dan keseimbangan kosmis ini sangatlah selaras dengan hobi mancing ini. Jadi filsuf Tao ini yang puitis dan jenaka sering menggunakan metafora ikan untuk mengajarkan kebijaksanaan. Dalam kisahnya, ia pernah bermimpi menjadi kupu-kupu, lalu bertanya, apakah aku Zhuangzi yang bermimpi menjadi kupu-kupu, atau kupu-kupu yang bermimpi menjadi Zhuangzi? Suatu pertanyaan yang membagongkan. Tapi ini sangat menarik sekali untuk dibahas ya. Dalam memancing pun, batas antara aku dan alam mulai lenyap seketika. Di tengah kesunyian dan air yang tenang, kita lupa identitas sosial, ambisi, bahkan waktu. Dan yang tersisa hanyalah eksistensi murni yang mengambang bersama Tao dan bersama aliran air yang jernih, seperti itu. Jadi itu sebenarnya. Kemudian keheningan, ruang kosong yang penuh arti, itulah keheningan.
Tao sangat menghargai kosong, keheningan, sunyi, halwat, ruang kosong dalam piala yang membuatnya berguna, lubang di roda yang membuatnya bisa berputar, kesunyian batin yang membuat manusia bisa merasakan Tao, merasakan kebijaksanaan, merasakan alam. Jadi saat memancing, tidak ada notifikasi ataupun deadline ataupun performa, hanya ada ingin riak air dan hanyut bersama eksistensi. Dalam diam, Tao berbisik kepadanya. Dalam keheningan, makna muncul di benaknya. Itulah seorang pemancing sejati. Kemudian, ikan sebagai metafora keinginan sebenarnya. Kita harus dari perspektif ikannya. Ikan itu sebagai metafora keinginan. Dalam Taoisme, ikan bisa dimaknai sebagai keinginan itu yang muncul dan tenggelam, hasil yang tak bisa dipaksakan, kehidupan yang tak bisa dimiliki sepenuhnya. Itulah sebenarnya konsep Tao sebenarnya. Dunia ibaratkan ikan tadi. Jadi memancing yang baik bukan soal dapat ikan, tapi soal bagaimana kita bersahabat dengan penantian, ketidakpastian, dan kehadiran yang sederhana. Setelah memahami ini, saya merasa lega. Sebab setelah putus cinta, setelah putus dengan pasangan saya dulu, saya merasa saya butuh memancing gitu. Jadi memancing adalah latihan melepaskan keinginan. Dalam Taoisme itu, memancing adalah jalan menuju diri yang tak memaksa. Jadi bukan aktivitas sebenarnya, bukan aktivitas eksternal, tapi praktik batin, latihan batin. Jadi memancing mengajarkan kesabaran, keheningan, dan harmoni dengan alam. Harmoni dengan Tao itu sendiri, dengan energi. Bukan ikan yang ditangkap, tapi dirimu sendiri yang dilepaskan sebenarnya. Jadi memancing itu untuk bukan menangkap ikan, filosofinya, tapi melepaskan diri kita dari dunia, dari keinginan-keinginan itu. Jadi Tao itu mengalir seperti air. Ia tidak melawan, tidak berebut, namun ia mengikis batu dan mengisi lembah. Memancing adalah cara sederhana untuk belajar menjadi seperti air itu, mengalir, sederhana, dan apa adanya. Jadi itulah refleksi Tao tentang keberadaan kita di dunia dan penjelasan terhadap wanita-wanita yang tidak suka pada lelakinya yang suka mancing. Maka ayo kita memancing, ayo kita sadari, kita belajar sabar dan menikmati keheningan dan melepas diri demi kebijaksanaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.